Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim ya kita syukur. Alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita dapat lagi melanjutkan selanjutnya kita ramadan sampai waktu salat isya. Dan malam hari ini kita masih membaca di halaman 40 yang menerangkan sebahagian dari etikat orang yang terpaham dengan paham jalan. Terakhir kemarin di bacaan kita halaman 40 bahwa kelompok Jabariyah ini sangat mementingkan tafakur. Nah, memang bagus tafakur ini, sangat dianjurkan dalam Quran, banyak ayat-ayat yang menyuruh kita apalah tatafakkarun, apalah ya tafakkarun. Tapi dengan tafakur ini mereka berpaham, akhirnya mensepedikan ibadah sampai ibadah wajib disepedikan. Nah, sampai berani mereka meninggalkan ibadah wajib karena berpahaman dengan hadis Nabi bahwa tafakur sesaat nilainya lebih daripada 70 tahun ibadah. Nah, karena itulah mereka ini ya sangat mengutamakan tafakur. Dan yang salahnya dengan tafakur ini mereka meremehkan masalah ibadah sampai berani ada yang meninggalkan ibadah wajib. Nah, padahal kemarin bacaan kita terakhir, maksud daripada hadis Nabi itu bukan semacam ini. Sesaat kita bertafakur yang di dalamnya menghasilkan. Nah, dari tafakur ini hasil dalam diri kita semakin makrifat kepada Allah, semakin menjadikan diri lebih dekat kepada Allah. Nah, inilah tafakur yang nilainya melebihi daripada ibadah 70 tahun, tapi yang ibadah ini ibadah sunnah yang di dalamnya tidak ada menghasilkan rasa marifat, rasa dekat kepada Allah, yang di dalamnya tidak ada merasakan untuk mengusapkan diri. Jadi ini maksudnya melebihi daripada ibadah 70 tahun ibadah sunnah, yang di dalam ibadah sunnah itu tidak ada kita mendapati rasa dekat kepada Allah, kemudian tidak ada timbul keusapan bagi diri kita. Nah, yang semacam ini maksudnya bukan ibadah wajib. Yang namanya ibadah wajib ini ya ini ibadah yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah, tidak bisa dikalahkan dengan pahala-pahala sunnah. Ya, memang di dalam Al-Quran banyak anjuran-anjuran Allah supaya kita ini sering bertafakur. Tafakur memikirkan kebesaran Allah yang ada di jagat raya ini. Nah, sehingga dari tafakur ini kita akan semakin merasa dekat dengan Allah, semakin kenal dengan pencipta alam semesta ini. Diri menjadi insaf. Nah, ini hasil daripada tafakur. Di dalam Al-Quran ada inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ayatul qaumi yaqilun. Sungguhnya ya Allah dalam perubahan malam dan siang dan bahtera-bahtera yang berlayar di laut yang memberikan manfaat banyak kepada
manusia di sana terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Fakuli kaumi yakinun bagi orang yang berakal. Nah, siapa yang berakal? Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang mentafakuri, merenungkan tentang kejadian langit dan bumi ini. Lalu seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Seraya mereka berkata, setelah mereka tafakur memikirkan tentang kejadian alam semesta ini, timbullah kesadaran bagi diri. Lalu sampai berkata, ya Allah, tidak ada yang sia-sia engkau jaga. Maksudnya engkau pelihara yang Allah kami dari adat lalat, adat neraka. Nah, semacam ini hasil daripada apa-apa. Nah, banyak Allah menyuruh kita dalam Al-Quran ayat supaya kita mentafakuri tentang kejadian alam semesta ini, supaya kita lebih mengenal siapa pencipta. Nah, setelah kita kenal diri kita semakin dekat dengan yang pencipta ini. Nah, semacam tafakur yang nilai pahalanya sangat besar, tapi dibanding dengan pahala-pahala sunat, itu pun yang di dalam ibadah sunat ini tidak ada perasaan semacam itu. Nah, makanya dalam para banyak yuk kita bertafakur, yuk kita berzikir. Banyak ayat Allah, apalah yatazakkarun, apalah tatazakkarun, apalah tazakkarun. Apakah kamu tidak ingat? Apakah kamu tidak sadar? Banyak ayat Allah yang menyuruh kita berzikir, bertafakur, berzikir, bertafakur. Nah, jadi pertama, kita melatih dulu banyak berzikir. Latih dulu kita perbanyak berzikir. Zikir ini secara bahasa agar kita menyebut, mengingat atau mengingat, menyebut berzikir. Di arti zikir mengingat bisa, menyebut bisa. Nah, kenapa? Kalau mengingat ini gerakan hati, menyebut gerakan lidah. Nah, mengingat gerakan hati, gerak hati itu mengingat. Kalau menyebut gerakan lidah. Nah, dari ingat lalu ia menyebut. Ia menyebut karena ingat. Lalu zikir, lalu ada zikir lisan, ada zikir hati. Memang zikir hati lebih baik daripada zikir lisan. Semula itu sama dengan zikir hati lebih baik daripada zikir lisan. Tapi lebih baik lagi kalau dua ini dipadukan. Lebih baik kalau dua ini dipadukan. Mulut menyebut, hati mengingat, itu lebih baik lagi. Dipadukan. Mulut menyebut, hati mengingat. Nah, inilah bila kita mampu semacam ini berzikir, mulut menyebut, hati mengingat, inilah hasil. Ala dzikrillah makin dulu. Apakah kau tidak tahu? Zikrullah, zikir kepada Allah akan menenteramkan hati, mendamaikan hati. Zikir kepada Allah. Nah, asal menyebut, mengingat. Mulut menyebut, lidah menyebut, hati mengingat. Hasilnya hati ini akan tenang, akan tenteram, akan damai. Nah, terkadang aku dibaca sebagai zikir, macam aku baca ini, tapi hati masih gundah gulana. Nah, tidak galau aja masih, catatan tidak galau. Tapi banyak berzikir sudah. Nah, barangkali zikirnya cuma zikir lisan. Zikir lisan, hati tidak mengikuti, sehingga keinginan yang akan didapat dari zikir ini belum berhasil. Nah, keinginannya apa? Zikir menenteramkan hati.
Zikir mendamaikan hati, menenangkan hati. Nah, kenapa ini karena kita dapati? Sekian banyak kita membaca kalimat-kalimat zikir kepada Allah, tasbih, istighfar, macam-macam, tapi hati masih tinggal. Nah, karena hanya sekadar mulut kita yang menyebut zikir melalui hati tidak mengikut. Nah, hati tidak mengikut. Lalu keinginan yang akan kita capai dari zikir belum kita temukan. Akibat mulut aja, hati ada. Nah, makanya tadi ada zikir lisan, zikir hati. Asal semulanya zikir hati ini memang lebih bermakna, lebih tinggi. Tapi lebih bagus lagi kalau dipadukan keduanya. Nah, mulut menyebut, hati menyebut. Nah, insya Allah dari situ akan didapati keinginan kita dari pemikir supaya hati tidak damai dan tenang. Nah, kebanyakan ini terkadang kita mikir memang lidah kita menyebut asma-asma Allah, tapi hati tidak mengikuti. Apalagi mentafakuri, mentadabburi jauh. Nah, sifat Allah maka menuntut ini sallallahu alaihi karena muncul sallallahu alaihi jadi kayak apa nih menjadi inilah. Nah, jadi kata-kata bapak halal apa aja kata itu untuk menjadi bapak halal ya, ini ada pahala. Karena setiap orang menyebut asma Allah itu ada pahala. Pahala dari lisan Allah. Karena dia ada pahala dari mata, ada pahala dari kalimat kalimat, ada pahala dari kalimat mulut. Kurang menyebut nama Allah, tapi hatinya tidak mengikuti bapak. Ya pahala dari lisan. Ada dari lisan. Yang pada bahasa dari pikir nah, ya kok pastinya mau menyebut nama-nama Allah, masa untuk ada nilai pahala kebaikannya dari lisan. Tapi keinginan yang akan kita capai, hikmah yang akan kita capai dari zikir tidak kita temukan. Kenapa? Kalau kita hati kita belum dapat mengikuti, apalagi mentafakuri dan mentadabburi jauh. Nah, zikir banyak. Zikir tadi bisa zikir hati, ada lagi zikir akal. Zikir akal. Zikir akal apa? Kemampuan akal menangkap gerak-gerak yang terjadi. Kemampuan akal menangkap bahasa-bahasa Allah dalam pergerakan yang terjadi di alam semesta. Itu zikir akal. Nah, akal mampu menangkap bahasa-bahasa isyarat Allah dalam gerakan-gerakan yang terjadi di alam semesta. Dan zikir akal. Nah, dari zikir akal ini akan meningkatkan menjadi zikir nafas. Zikir nafas. Bagaimana? Tapi kalau naik nafas ini menjadi zikir di luar. Jadi zikir, kalau naik nafas menjadi zikir. Itu kenapa? Karena dia sudah mampu melalui zikir akal. Nah, dari situ akhirnya bisa menjadi zikir nafas. Jadi aku naik nafas menjadi zikir dalam kehidupan. Itu zikir akal. Akan mampu menangkap bahasa-bahasa isyarat Allah yang terjadi dalam pergerakan alam semesta. Dan akhirnya maka semacam itu akhirnya bisa menjadi zikir nafas. Oh, naik nafas menjadi zikir di luar bagian pada apa dibaca apa saja. Tapi kalau itu masih kan menjadi di luar. Nah, ada semacam itu. Tanpa kita sudah melalui Allah, melalui latihan, ada bisa, ada dengan latihan Allah ada bisa. Makanya ulama-ulama Musofiah atau melalui Solo, melalui Halwa, macam-macam kalimat apa untuk mendapati ini. Nah, untuk mendapati ini. Ya, ada bisa kita dapat yang bukan dari Allah latihannya ada bisa. Nah, kita mampu berpikir dengan lisan hati sambil mengikuti itu sudah beruntung kita sudah beruntung. Nah, sudah beruntung.
tidak lembut hati kita sambil makanya orang-orang baik itu atur sabar ketujuh hal si Abdul Qadir Jailani itu lebih 25 tahun salawat beliau. Nah, kita akan belakang yang orang tidak pernah melihat sendiri itu pada perjalanan orang di mana ada bertahan hidup lebih 25 tahun. Nah, untuk apa salawat beliau untuk apa itu? Untuk memadukan pikir kepada Allah supaya menyatu pikir ini di dalam kehidupan saya. Nanti semacam itu program banyak hal. Nanti masuk hal paling saja dia terlebih. Kalau kita mahal itu pasti lalu saja itu menegak tahu mahalnya. Nah jadi ini. Nah kemudian kita teruskan bacaan kita di halaman 40. Dan setelah mereka itu adalah iktikadnya, barang siapa mensucikan dirinya dan heninglah daripada cemar hawa nafsu dan adalah baginya ilmu, maka gugurlah daripadanya ibadah dan amal. Maka iktikad yang demikian itu kufur, karena firman Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya berbuat ibadahlah engkau ya Muhammad akan Tuhanmu hingga datang kepadamu maut atau kematian. Salah pengertian, salah memahami. Nah jadi ada sebagian kelompok Jabariyah yang beretika. Bila urat itu sudah mampu mensucikan diri dari godaan hawa nafsu, dari cemar hawa nafsunya, dari godaan yang tidak baik bagi hawa nafsunya, dan juga dia ada punya ilmu. Nah, apabila dia sudah mampu mensucikan diri dari godaan nafsunya, ilmunya ada, nah celakanya apa? Gugurlah daripada ibadah dan amal. Biar ada beribadahan lagi, biar ketika amal-amal lagi, ya sudah, gugur sudah, ada ditonton lagi di ibadah, nah, ada ditonton lagi amal soleh, ya sudah, karena diri sudah suci dari godaan nafsu. Nah sehingga gugurlah ibadah dan amal, ya kita ada disuruh lagi dan ibadah atau segala, nah itu sudah makam yang tinggi, ya. Nah ini salahnya makam yang tinggi. Nah, jadi pendapat yang semacam ini semuanya tidak salah. Orang yang mampu mensucikan diri dari godaan nafsunya itu memang orang yang baik. Nah, tapi yang salah di mana? Ini menggugurkan ibadah. Nah, biar ada ibadah lagi, ya sudah di sisi Allah karena makamnya sudah tinggi. Ada orang tapi semakin tinggi makamnya, pendekatan dirinya kepada Allah semakin banyak, ibadahnya semakin kuat. Saya sahabat Rasulullah, sahabat Nabi itu ada asratul mubasharah bil jannah. Ada 10 orang sahabat Rasulullah yang sudah dipandangkan Nabi. Ini Rasulullah mengabarkan kalian adalah ahli surga. Kalian penghuni surga. 10 orang belum mati itu masih ini, dia sudah dipandangkan Nabi, kalian ahli surga. Nah, mandala itu kalau orangnya para sebagian malah ibadahnya luar biasa, salatnya luar biasa. Padahal Nabi sudah mengatakan kalian ahli surga. Kan asal berbuat bijak 10 orang yang sudah dikabarkan Nabi ahli surga. Luar biasa ibadahnya ya Allah. Ada yang ini bedanya kalau sudah atas hawa nafsu suci diri, ada kalau beribadah hari ini, nah ini celakanya. Orang sudah Rasulullah yang mengabarkan ibadah. Nah jadi ya memang kita disuruh yang namanya manusia itu sudah sunatullah diberi Tuhan nafsu, itu sudah sunatullah manusia hidup diberi Tuhan nafsu.
bertuhan nafsu. Cuma terhadap nafsu ini Allah menyuruh kita nafsu ini supaya dikendalikan. Bukan nafsu yang mengendalikan kita, kita yang mengendalikan nafsu. Bukan dihilangkan nafsu, bukan dikendalikan. Bukan dihilangkan. Kalau banyak Pak Ibu banyak mengaji, mana kamu guru? Nah kamu sampai tadi Pak Ibu situ, biar Pak Ibu sampai apa mengaji cara menghilangkan nafsu itu salah ya kamu ya. Allah akan menghilangkan nafsu, ini sudah sunat Allah. Bukan disuruh nafsu ini dikendalikan, bukan dihilangkan. Kamu dihilangkan banyak apa? Jadi misalnya beginian. Nah jadi kalau ada kajian orang mengaji cara menghilangkan nafsu yang nama Nah ini nafsu dikendalikan bukan dihilangkan. Nah nafsu terkendali ini nafsu itu berada di bawah iman dan akal. Nafsu terkendali, iman dan akal di atas. Itu nafsu yang terkendali. Ini maksudnya sifat nafsu ini harus harus kepingin ini, kepingin itu, manusia itu wajar. Begini satu hendak dua, wajar aja. Kemudian satu hendak dua, rumah satu hendak dua, itu kayaknya nafsu ada. Nah, cuma Allah menyuruh dikendalikan. Nah, iman akal di atas. Begitu nafsu mendukung kepingin ini, kepingin itu, nah akal bicara. Nah, kalau ada itu baik apa ada dia akal. Nah, iman kurang menghakiminya. Oh, dia iman ada baik, makanya bertentangan dengan agama. Ada itu dilaksanakan. Nah, itu nafsu terkendali. Nah, kalau kebalikannya ada tak wajar apa? Lalu anak tidak patut kayak apa? Nah, ini artinya diri mendikan nafsu. Nah. Jadi panjang satu syukur bertanya Allah memberikan nafsu itu syukur. Sehingga hidup kita bisa maju di seluruh. Kenapa? Karena hubungan nafsu itu tapi malaikat ada bernafsu, ada perubahan itu. Nah itu Allah. Nah, memang kita pernah berdosa ya. Karena yang berdoa untuk melakukan dosa memang ada. Dan malaikat cuma tidak ada perubahan itu. Belajar dalam sujud sampai kiamat. Ada pertama bapak. Belajar dengan rokok sampai kiamat. Sudah pernah melawan dengan Allah, makanya ada berdosa nafsu ada. Cuma hidupnya tidak berubah. Jadi karena itu malaikat itu malaikat bini, malaikat laki kan? Nah, karena yang menentukan bini laki nafsu. Bila kita gesek-gesek sama begini, nah bila dikijak sama berarti di bini terus. Nah itu nafsu. Nah malaikat ada yang makanya. Jadi malaikat ada perubahan. Nah ada manusia ini kan di atas kita malaikat hidupnya cuma semata-mata akal dan cerdas pintar malaikat. Di bawah kita binatang hidup semata-mata diberi Tuhan nafsu, akalnya ada. Manusia di tengah, di atas malaikat, di bawah binatang, kita di tengah menghimpun sikap malaikat adalah sikap binatang ada. Nah cuma dikendalikan, malaikat memberi akal supaya bisa tetap mengendalikan nafsu. Bila akal ini terpimpin oleh iman, bakal ada sih. Nah, tapi waktunya terkendali, ya akalnya tidak terpimpin oleh iman, tidak terpimpin. Nah jadi ini, jadi etika orang Jabariyah yang mengatakan bila sudah diri ini Allah sudah mengendalikan nafsu, diri sudah suci dari godaan-godaan nafsu, lepas ibadah. Ada apa-apa? Ada yang disuruh lagi beribadah dan naik ini etika yang utuh. Karena Allah dalam Al-Quran menurut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya berbuat ibadahlah engkau ya Muhammad akan Tuhan hingga datang kepadamu. Yakin itu artinya kematian. Bukan yakin maksudnya. Bila sudah yakin, beribadah sudah yakin sudah. Apalagi beribadah, yakin itu udah alih pasir al-maut hingga datang kepadanya kematian. Jadi beribadah kepada Allah sampai datang kepada kematian. Yakin itu dengan hati mau kematian. Nah,
yakin sudah tahu Allah, kalau saya beribadah lagi, Tuhan mau beribadah sampai yakin jadi yakin ya sudah lama sudah. Nah, ada itu ada orang yakin di makna Allah sampai datang kepada kematian. Hidup manusia adalah wabah alaqul guna wa insa ilah yang dulu kayak aku itu akan menjadikan diri manusia kecuali tujuannya prinsip daripada jati lain adalah ibadah. Hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Ya stop ibadah, tamat sudah, ibadah itu sama tuh. Nah, ibadah. Ada dalam pasal ibadah biar kayak apa sampaikan suci diri mestinya apa ibadah sampaikan suci dirinya dari godaan nafsu ibadahnya malah sampaikan kuat sampaikan kuat ibadah. Allah dan Quran menyuruh beribadah kepada Tuhan sampai datang kematian. Jadi kalau kita memikirkan kayak masuk ibadah adalah Tuhan meminta lawan kita ini hanya separuh umur saja. Separuh dari umur kita yang harus kita gunakan untuk beribadah, bukan seluruhnya. Separuh dari umur kita diminta oleh Allah supaya digunakan untuk ibadah, bukan separuh dari umur. Ada samanya. Nah, karena mati separuh kita itu sehari semalam itu 24 jam. 24 jam. 8 jam disuruh untuk tidur istirahat 8 jam. Berarti sepertiga, ya sepertiga. 24 jam sehari semalam. 8 jam disuruh untuk istirahat tidur 8 jam. Berarti sepertiga. Dari 24 jam untuk istirahat tidur. Nah, jadi kalau kita umur 60 tahun misalnya, umur kita 60 tahun cukup sepertiga untuk istirahat tidur 20 tahun, 40 tahun kita tidak 40 tahun itu ukuran umur berarti balik 10 tahun 30 dari 30 itu nanti gunakan untuk beribadah separuh dari umur kita andai kata 60 tahun umur kita nanti masuk 30 tahun dari karena rumusnya tadi kayak jadi pembelajaran rumusnya hanya 24 jam 8 jam untuk tidur istirahat berarti sepertiga. Jadi kalau umur 60 tahun sepertiga dari 60 potong 20 sisa 40 nanti potong lagi 10 tahun masa baru nanti balik 30 tahun. Nah 30 tahun ini akan digunakan untuk beribadah. Kalau insya Allah kalau saat kita tahu kiatnya. Nah kenapa? Karena yang namanya ibadah ini bisa diartikan seluas-luasnya. Bukan salahnya 30 tahun seolah yang puasa tahun mengaku sudah ibadah banyak. Salat ibadahnya ada ibadah makhluk, ada ibadah dari makhluk. Ibadah makhluk itu ibadah diwajibkan Allah itu ibadah makhluk. Salat puasa ibadah makhluk. Gaya wahdah ini memang banyak. Nah gaya wahdah ini bisa diartikan seluas-luasnya. Apa saja pekerjaan yang diberikan oleh agama kita kerjakan dengan niat mencari ridha Allah itu ibadah. Asal yang diberikan oleh agama kita niat menggawinya, mengerjanya untuk mencari ridha Allah itu ibadah. Ibadah. Asal gawe itu diberikan niatnya mencari ridha Allah itu ibadah. Kalau niatnya hanya diberi hak, dia niatnya cari ridha Allah apa ibadah. Sudah ada diberi hak. Aku diberi hak. Tapi aku tidak mana ubah pesantren, ubah majelis, ibadah kan ibadah. Niatnya cuma cari ridha Allah. Tapi pokok gawiannya ini kadang diberikan ada ibadah. Katanya pekerjaan apa saja asal agama memberikan kita kerja mencari ridha Allah itu nilainya ibadah dari rumah. Kita bergaul saban hari asal kita bagus itu ibadah bekerja.
profesinya sebagai pegawai negeri, ada yang sebagai petani, ada sebagai kuli bangunan, macam-macam. Berusaha berniat mencari nafkah supaya tercukupi nafkah keluarga rumah tangga. Setetes keringat yang tercurur dari perut kita akan menjadi penebus dosa. Nah, ibadah akan menjadi halal, sampai halal. Nah, jangan takut ibadah supaya tercukupi nafkah anak bini, keluarga rumah. Bekerja ibadah. Asalnya kita cari itu mencari ridha Allah, pekerjaannya bagus. Kita cari ridha Allah karena bekerja adalah kewajiban ibadahnya. Jadi banyak peluang ibadah itu banyak. Tergantung kepada apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, jadi dari separuh dari umur kita yang diminta oleh Allah untuk beribadah. Nah, banyak yang kita isi dengan ibadah makhluk, sholat, puasa, sembahyang sunat macam-macam. Nah, kalau kita tidak bisa meninggalkan dua ibadah dari rumah, akhirnya kita punya usaha bercari pekerjaan macam-macam. Nilai itu ibadah. Nah, jadi hanya separuh dari itu. Nah, jadi tadi Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Tidak ada yang lepas daripada ibadah. Nah, kayak apa aja sucinya diri, kayak apa aja tingginya ilmu, kalau pergi ibadahnya jujur harus sampai ibadah lagi pengalaman. Nah, jadi tadi waktu rabbaka hatta yatika yakin, artinya beribadahlah engkau yang Muhammad akan Tuhanmu hingga datang kepadamu kematian. Jadi ada yakin itu kematian. Nah, karena kalau memang secara harfiah Tuhan kalau pintu supaya itu sudah yakin tidak apa-apa, ibadahnya sudah tercapai. Tujuan ibadah sudah tercapai, itu cari keyakinan sudah yakin kalau ibadah itu salah tafsir. Nah, yakin di sini ada sama kematian amal sampai datang kematian. Nah, hanya lagi dan setengah mereka adalah iktikadnya bahwa segala makhluk beroleh pahala sebab berbuat kebajikan mereka itu, dan tiada beroleh siksa sebab berbuat kejahatan. Dan adalah segala kafir dan asik orang maksiat itu makhluk. Tiada ditanyai Allah Ta'ala akan mereka itu, karena segala afal itu daripada Allah Ta'ala. Ini salah. Jadi jadinya Allah jawabannya, bila kita berbuat kebajikan ada nilai pahala, tapi bila berbuat kemaksiatan ada disiksa juga. Karena semuanya ada yang bermanfaat, ya tidak ketuhanan. Pertanyaan pekerjaan Tuhan. Nah, malah semuanya juga aneh lagi. Bila Tuhan nanti seorang maksiat Tuhan mengirim, nah ada semua di rumah itu apa makanya Jabariyah. Jabariyah ini orang yang berkeyakinan manusia ini dipaksa oleh Allah dengan kudrat kehendaknya, dipaksa dengan kudrat oleh kehendak Allah. Ada usaha ikhtiar. Nah, itu salah namanya Jabariyah. Nah, mereka Jabarat terpaksa. Nah, ini dalam bacaan kita Allah Alhamdulillah. Min Allah subhanahu wa ta'ala.